Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang sangat saya hormati, dalam khutbah 10 menit maksimal yang akan saya sampaikan ini, saya akan menjelaskan surat yang terpendek kedua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surat yang terpendek, sama-sama 3 ayat. Yang pertama surat Al-Kautsar, Inna A'toina, itu 3 ayat, itu terpendek. Wal Asri juga terpendek, cuma jumlah kata-katanya lebih banyak. Ayat ini, surat yang saya sampaikan ini, saya pilih sebab dulu para sahabat kalau mengadakan pertemuan atau berjumpa di jalan atau ada acara apa-apa, tidak buyar dulu sebelum mereka membaca surat Wal Asri. Jadi dulu orang tua kita setiap belajar ngaji Al-Quran, pulangnya membaca Wal Asri itu tidak ngarang, tidak idenya ulama, tetapi memang zaman Nabi ya begitu itu. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, mengapa surat Al-Asri itu dipilih, karena surat ini cukup untuk menjadikan orang itu selamat dunia akhiratnya. Bahkan ia mengatakan, andaikan Al-Quran itu isinya hanya Wal Asri saja, cukup untuk menjadikan dunia ini menjadi dunia yang baik. Hadirin sekalian, Wal Asri demi waktu. Jadi diingatkan, waktu itu mahal. Waktu itu mahal, tidak boleh main-main. Orang umur 80 tahun jadi santri, 1 menit sebelum matinya mengatakan, iya, Allah itu ada apa tidak? Tidak ada rasanya. Wong andaikan ada kan bisa menyembuhkan saya. 1 menit itu merubah asalnya Islam menjadi kafir, asalnya surga menjadi neraka. Orang kadang-kadang kalau sakit lama itu kemudian putus asa, di mana katanya Allah Maha Pengasih itu di mana? Hati-hati kita menata hati itu demi waktu. Demikian juga kalau ada orang umur 90 tahun, dia Kristen, dia Buddha, Konghucu, lalu 1 menit sebelum wafatnya itu dia mengatakan, saya pikir-pikir Islam itu benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berubahlah nasibnya. Jadi 1 menit itu ternyata bisa merubah kehidupan, bisa merubah akhirat itu. Wal Asri demi waktu. Bisa ada yang mengatakan demi waktu asar, karena dulu pada zaman Nabi itu orang-orang jagongan itu paling banyak itu asar.
Kalau sudah ngobrol tentang macam-macam, lalu ada yang tersinggung, tengkar sampai terjadi bunuh-membunuh. Lalu orang mengatakan, sial waktu asar ini, gara-gara asar inilah kemudian ada pembunuhan. Quran turun, wal asri, demi waktu asar. Bukan yang sial itu, yang bikin sial itu waktu. Rasulullah mengatakan jangan kamu mengolok-olok waktu, sebab waktu itu yang menjadikan Allah. Tidak ada Pak, waktu sial itu tidak ada. Hari Selasa kecelakaan, hari sial ini, loh, yang membuat sial itu bukan kamu, karena kamu waktu berangkat tidak ngecek remnya, kamu galau-galan di jalan, lah kok waktu yang diolok-olok. Jualan tidak laku, waktu yang diolok-olok. Sial ini, bukan sial, kamu yang salah perencanaan. Oh, kamu itu jual es di kutub, jual es di negara bersalju, ya siapa beli? Pikir toh, yang diolok-olok kok waktu. Wal asri, demi waktu. Yang kedua, ayat itu berisi tentang nasihat. Nasihat. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, hidup ini isinya ya saling nasihat menasihati. Titik. Jadi sepertinya mengapa sahabat dulu itu kok membaca surat Al-Asri, tidak lain adalah, ya sebelum saya pisah tolong saya dinasihati. Saya salah apa saya ini kira-kira yang perlu saya benarkan. Dulu Nabi Yahya dan Nabi Isa itu satu masa. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu setelah ini meninggal kemudian Nabi ini, bukan. Ada Nabi yang semasa, satu waktu, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. Yang Nabi Yahya ini orangnya kalem, dia selalu bersyukur. Setiap ketemu orang itu Nabi Yahya mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang paling bahagia melebihi saya. Coba begitu Pak. Padahal Nabi Yahya itu makannya dari rumput-rumput di pegunungan, tidak punya tempat tidur, minumnya ya dari air pegunungan. Tetapi dia selalu berkata, dunia ini yang paling syukur, yang paling senang itu saya. Hadirin sekalian, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sama-sama tidak punya rumah. Setiap kali mau pisah selalu mengatakan, sebelum pisah saya tolong diberi nasihat dulu. Masya Allah, begitulah Pak sekalian. Jadi kita ini harus jadi orang yang ngelak, haus nasihat, haus masukan. Tidak ada manusia itu yang lebih sempurna dari Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau apapun tidak usah tanya sahabat, tanya Allah pasti langsung dijawab. Tapi Rasulullah itu senang mendengar masukan itu. Ketika perang, tanya kepada Umar bin Khattab, pada Abu Bakar, terus tanya. Padahal andainya tanya Allah cukup, jawab Nabi. Ketika dalam perang Badar, pasukan Islam dengan Rasulullah memilih di tempat A. Sebagian sahabat tidak setuju. Nabi, saya tanya dulu ya, kok Nabi memutuskan di tempat ini, kenapa? Kalau karena wahyu, saya angkat tangan, tidak berani tanya saya. Kalau udah wahyu itu tidak perlu tanya. Tapi kalau ini pendapatnya Nabi, saya usul. Apa usulmu? Kita di sana saja Nabi, di tempat B. Sebab di sana itu ada cekungan, Nanti kalau hujan, air itu bisa ditampung di situ dan kita bisa kuat perang kita dengan minum di situ. Oh begitu. Setuju. Terima kasih masukanmu. Masya Allah. Setelah tidak jadi perang, tidak jadi umrah,
Rasulullah memerintahkan sahabat segera cukur, nyembelih hewan, dam. Dibengok Nabi 3 kali itu tidak ada yang ubah sama sekali. Jadi kadang-kadang umatnya Nabi itu kadang-kadang saat-saat tertentu kan dableki juga gitu. Kurang apa Nabi, kurang wibawa tuh. Akhirnya diberi masukan oleh istrinya, Mas, jangan ngomong tok. Gini loh, sampean kecukuro terus nyembelih. Orang-orang nanti ikut semuanya. Oh ngono ta? Tak turuti. Nasihatnya istri itu diperhatikan. Kemudian dilakukan. Setelah tahu Nabi memotong hewan itu, kemudian semuanya ikut. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita harus menjadi orang yang haus diberi nasihat orang. Hati-hati kalau sampai nanti kita itu ditakuti orang, setiap diberi masukan, diberi nasihat kok marah, lalu orang tidak ada yang memberi nasihat pada dia, itu tandanya orang itu akan su'ul khotimah. Itu tandanya orang yang su'ul khotimah. Diberi masukan, jangan main-main di dekat jurang, tambah marah. Umur piro kon? Ngerti dalil apa kon? Subhanallah, mestinya terima kasih. Di tepi jurang diberi nasihat justru marah. Akhirnya nggak ada orang yang berani menasihati. Kalau sudah tidak ada orang berani menasihati kita, maka itu tandanya kita sebentar lagi akan hancur. Itulah pentingnya surat Al-Asri, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.